Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rastia Aulianggraini dari Prodi Teknologi Rekayasa Internet dengan NPM 2375822. Nah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum lab software version control with Git. Dan pada lab ini saya akan mempelajari cara menggunakan Git untuk mengatur versi kode, lalu membuat branch, menyelesaikan konflik, hingga mengunggah project ke GitHub. Jadi mari kita mulai. Di sini kita bagi dua saja ya, atau belah layar dua. Nah, di sini saya sudah masuk ke ininya ya, desktop di Fast VM-nya. Jadi pertama kita langsung saja untuk initialize Git repository. Jadi ini kita cek dulu ya, ls ini ada di mana? Desktop, dokumen. Oke. Jadi yang pertama tuh kita bisa kita git. Sorry. Maksudnya bisa git version dulu ya. Ini di luar dari ini ya. Nah, jadi kita cek version gitnya ada berapa. Kemudian git config ya, git config main global username sample user. Nah, sampel user ini kita menggunakan nama dari GitHub yang kita punya. Kalau nama saya tuh Rasti Aulia Anggraini. Nah, gini ya. Kemudian git config main global user email. Nah, di sini ini nama saya Rasti Aulia Anggraini dengan dengan email saya rastiaulia08@gmail.com. Benar ya? Benar. Sebentar. Oke, setelah itu kita langsung git config list. At any time you can review the setting with the git config. Ini kita dulu. Git config min list. Oke, ini ya username Rasti Aulia Anggraini. Setelah itu kita membuat directory dengan mkdir git intro, kemudian cd git intro, sorry salah lagi. Kita keluar dulu. Oke, bentar, kita keluar dulu. Kita belum buat ininya nih. cd labs devnet
devnet src. Oke, setelah itu baru kita yang ke dir git intro, kemudian cd git intro, enter saja. Nah, langsung kita memasukkan git init. Jadi initially. Jadi kita periksa dulu versi. Kita tadi udah udah cek versi git ya. Kemudian kita ls -a. Oke, ini tampilannya seperti itu. Kemudian kita git status on branch nothing. Oke, lanjut untuk part 3. Di sini disuruh mengetikkan echo I am on my way to passing the Kisco device exam. Kita gunakan dulu echo I am on my way to passing the Kisco device exam. Ini kita pakai ininya, jangan lupa exam kayak gini ya kayaknya. Lalu device txt. Oke, bisa. Oke, kita ls-la dulu. Nah, ini udah ada nih filenya. Get device txt. Nih, I am on my way to passing the Kisco device exam. Lanjut git status ya untuk step 2, examine the repository status. Git status. Oke, ini yang merah nih ya. Git add device txt. Git status, new file, device txt. Kemudian kita git commit -m committing device txt begin tracking change. Git commit -m committing device txt to begin tracking changes. Txt to begin tracking change. Oke ya, kita lanjut untuk git log. Kita ikutin aja dulu arahan dari ininya, viewing the ini story git log. Nah, yang ini kita buat lagi be sure to use to open the exciting is
Dekat. Oke, ini bisa kita ini lagi echo I am beginning to understand Git. Kita gunakan device txt. Oke, udah kita enter, kita cat ya, cat device txt. Nah, kita git status lagi, kita melihat modify tuh. Ini adalah perubahan ya, perubahan repository. Oke, kita git add. Oke, sebentar kita git add. Device txt, git add device txt ya, device txt. Kemudian kita commit, git commit min m add additional line to file. Oke. Kita lihat lagi git log. Oke, ini commit authornya. Add additional to line. Coba kita lihat git di kok gini ya, ID original. Oh, ID ini ya. Sebentar, C5. Oh, berarti B5 sama C5. Jadi gini ya. Kita git diff. Salah. Git diff. Kita commit yang ini nih sampai berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Pokoknya ke 7 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kita copy, kita paste. Ini juga. Tunggu. Kita paste. Oke, kita lihat. Tuh. I am beginning to understand Git. Nah, itu belum di commit ya. Coba kita git branch. Nah, ini kita membuat create a new branch. Kita buat new branch. Branch getter branch. Nah, feature master berarti kita posisi kita tuh ada di branch master ya jadinya. Nah, sekarang kita pindah, maksudnya kita mau pindah ke posisi feature. Kita
gunakan perintah git checkout feature. Kita gunakan perintah git checkout feature. Nah, ini switch ya. Jadi kita klik lagi nih git branch. Apakah dia sudah pindah? Ya, dia sudah pindah di itu. Kita mau ini ya. Mau nambahin a new line of text to the device.txt file again using the echo command with the ini simbol ini. Ya, kita buat echo this text was added originally while in the feature branch tanda tutup gini device txt. Kita cek dulu. Oke, ada yang salah ketik. This text was added originally while in the future branch device.txt. Kita enter saja, lalu kita cat device.txt. Oke. Kita git status kembali. Udah git add ya? Oh belum, kita git add dulu. Ini di step 5. Stage the modified file in the future branch. Mengedit yang memodif file yang ada dalam future branch ya. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut git add dulu. Git add device.txt. Oke, git status. Nah, ini sudah dimodified ya berarti. Oke, kita sebentar. Di sini tuh hanya mengeksplor ya. Oke, kita tadi masih di mana ini kita? Masih di sini. Git commit ini ya. Oke, sekarang kita lanjutkan git commit min n add a third line in future branch. Oke, satu file change. Kita lihat lagi. Nah, ini udah menambahkan commit berapa nih? Ini feature nih, ada feature ya. Selanjutnya itu kita git checkout ke master, kita pindah lagi ke master. Oke. Git branch ya, kita cek master. Ini merge file contents from feature to branch. Branch are often used when implementing new features or fixes. They can submitted for by team members. Oke, sebentar.
Oke, sebentar. Jadi kita itu masih di sini ya. Git merge feature. Oke, kita git merge feature ya. Oke, sorry. Masih di step 8 kita. Itu. Oke. Ayolah. Git merge feature ya. Oke. Kemudian kita lihat lagi txt. This text was added originally while in the feature branch. Okay. Nah, sekarang di sini kita menghapus branch ya. Rupanya bisa kita menghapus branch. Coba dulu, kita git branch, kita lihat ini posisinya ada di mana. Ini posisinya ada di master. Jadi kita mau mendelete yang feature nih. Kita mau menghapus yang branch feature. Kita coba git branch min d feature. Oke nih, delete branch feature was. Nah, berhasil tuh. Jadi kita coba lagi, kita lihat apakah benar sudah terhapus. Oke, udah terhapus. Handling merge conflicts. Oke, kita disuruh buat branch test ya. Coba kita buat git branch. Sorry. Git branch test. Di sini tuh kayak konflik gitu ya. Jadi kayak pada branch test ini nanti kita ubah pokoknya. Kita git check all test git branch dan ini masuk. Kemudian kita buat cat devas txt. Oke. Selanjutnya modify the content of the. Nah, ini nih. Coba ya, set ni as kisco metacat devas txt. Sebentar. Oke, baru bisa. Oke, kita coba lihat ini tuh gimana nih jadinya. Jadi device-nya itu kayaknya sih ya ada metacat. Jadi Kisco yang ini kita lihat ya, dia bakalan berubah menjadi apa? Get devas txt. Nah, dia bisa merubah itu menjadi metacat dari Kisco ya. I am on my way to passing the Kisco device exam menjadi I am on my way to passing the metacat device exam. Oke, selanjutnya stage and commit the test branch. Git commit min a min m change Kisco to metacat. Merubah Kisco menjadi metacat.
Oke, ini bisa kita lihat ya. Kita kembali lagi ke master. Kita check out. Sorry. Check out master. Oke, ini udah pasti di master ya. Kita cek. Tuh, udah master. Kemudian modify ada contents device. Nah, ini kita ngubah lagi nih. Dari Kisco jadi DevNet. Ya, kita ikuti saja. Set min i Kisco DevNet device set ini device txt ya. Oke. Device txt. Sorry. Oke, nih. Bisa ya. Dari Kisco bisa berubah jadi DevNet gitu, diubah. Oke. Kemudian kita git commit min a min m. Kita bilang bahwa kita merubah change sama kayak tadi, Kisco to DevNet. DevNet. Nah, sekarang step 11 yaitu attempt to merge the base branch into the master branch. Kita coba ketikkan git merge s. Ya, ini karena dihapus tadi. Ini auto merging, conflict content, merge, jadi filenya tuh automatic merge file. Langsung git log, kita cari konfliknya. Git log. Ini bisa dilihat. Nih, change Kisco to DevNet. Oke. Kita device txt. Nih. Jadi gini dia. Ini DevNet, ini NetAcad. I am on my way to passing the DevNet device exam. I am on my way to passing the NetAcad device exam. Manually edit the device txt file to remove the conflicting text. Vim device txt. Di sini disuruh ya press dd apa gimana tadi. Bentar ya, nggak bisa lagi ya ini ya. Ini use the up down arrow to select the proper line text.
Jadi kita hapus yang ini ya, yang bagian ini ya. Oke, kita tinggal dd gitu. Oke, untuk ini S lalu wiki, enter. S lalu gini wiki, nggak bisa ya. Sabar. S sama wiki, titik 2, enter. Gimana sih? S titik 2 wiki. Kok nggak bisa ya? Wiki jadi coba. Ini ya. Apa sih? Mana ini? Ini kita klik S lalu titik 2 kemudian wiki. Ya Allah gitu doang. Sorry. Kemudian kita cek device txt. Nah, ini udah kehapus ya. Oke, kemudian kita git add dulu device txt, git commit ya, git commit min a min m manually merged from test branch. Oke, kelihatan ya. Kemana sini sih ngeluarinnya ya? Tadi lupa aku. Oke, karena saya wiki. Oke, selanjutnya kita integrating GitHub Super Agents. Udah ada punya. Coba kita login GitHub. Oke, ini saya sebentar, saya lupa password GitHub.
Kita sign in. Bisa aja kita simpan. Sebentar. Dua 22. Kok incorrect? Bisa. (4904) Oke, bisa. Kita disuruh apa nih? Disuruh salah. New repository. Gimana tuh? Kita langsung ini sajalah, kita langsung sabar. Ini kita sudah menyelesaikan konflik ya, jadi kita step melakukan commit untuk menyelesaikan merge. Ini aja nih, kita create di sini. Mkedir ya, device study team cd device study team. Ini tadi adanya di mana? Sebentar. New repository. Kita cari dulu sebentar. Oh ini. New repository. Kita buat dulu di sini namanya apa tadi ya? Device study repository namanya. Oke. Description-nya itu working together to pass the device exam. Nah ini nggak usah di ini deh, kita ketik aja device study team. Kemudian sebentar kita lihat dulu apa ini working together to pass the device exam. Pass the device exam. Kemudian apa lagi nih adanya? Public, jadi private aja karena disuruh private. Kemudian oke, ini mau saya SS dulu ya, sebentar. Dijadiin laprak soalnya. Kita buka Word dulu. Terus
potong alat potong, kita buka, kita akses bagian GitHub-nya dulu. Ini bentar ya. Kemudian bahan SS-an nih. Dari private masuknya gini. Sabar. Oke. Nah, setelah sudah ke private, lalu create repository. Ini udah private ya. Creating repository. Oke, kita kan udah di ini tadi ya, udah di kita mkdir dulu, mkdir devast, mkdir. Oh, udah ada ya, jadi udah ada maksudnya. Kemudian devast cd ya. Kemudian cd devast studi tim. Studi. Udah padahal. Oke, sebentar. Kayaknya nggak ada ya. Padahal di gitnya ada. Udah dibuat. Udah dibuat. Ini ya. Nggak bisa dia masuk ke CD. Gak bisa nih ini masuk ke CD. Devast studi tim. Kok nggak bisa ya? Access file directory. Harusnya dia masuk dulu. Bentar. Ya Allah, rupanya saya tuh baru sadar kalau ini typo di bagian yang kedir, jadi kita hapus dulu. Coba saya paste dulu ya cara hapusnya. Jadi kita buat lagi yang kedir devast study tim. Aduh, salah lagi nih nanti. Study tim. Nah, baru kita masuk ke CD mana tadi? CD devast studi tim. Nah, dia bisa. Aduh, saya kurang fokus tadi soalnya di sini. Padahal typo. Salah ketik. Oke, kita lanjut. Ketik cp titik devast txt.
Coba. Nggak ada ini. Kenapa ya? CP. Ini karena mepet. Oke, sebentar. Oke, kita lanjut. Sebentar. Ini txt. Sebentar. Aduh, berisik banget lagi motor. Nah, rupanya ini juga salah ketik ya. Kita ketik. Devas txt. CP Devas txt. Sebentar, saya cek lagi. Get Devas txt. Oke, ini baru bisa. Maaf. Kita ls dulu. Nah, udah di Devas txt, kita get Devas txt. Oke, ini. Nah, setelah itu kita initialize a new git repository ya, git init home depositor study git. Nah, ini ya yang kita repository. Kita lihat dulu git config. Dan ini nanti oke, kita langsung saja git remote add ya, origin. Nah, ini yang kita masukkan nih di sini nih. Itu HTTPS-nya. Origin oke, ini dulu kita bisa dapat studi. Tapi nggak usah nih. Tapi coba kita lihat git log dulu. Fatal, your current branch master does not commit yet. Nah, kita git add dulu. Git add, git commit. Oke, bentar. Git add devas txt, kemudian kita git commit min m itu gini min m git commit min m add devas txt file to devas studi team. Studi team. Add ini di master. Kita lihat di git log. Ini ya,
git status. Oke, kita langsung push ya, kita kirim filenya itu ke GitHub. Kita git push origin, karena kita ada di branch master, jadi kita pakai master. Misalnya ada branch main atau sebagainya, itu kita atur saja di mana beradanya posisi ininya, branchnya. Ke origin master. GitHub.com. Oke, ini pasti Aulia Anggraini. Ada dalam GitHub.com. Ini apa ya, personal access token? Maksudnya sebentar, saya kurang paham ini maksudnya apa. Password. Ini si passwordnya sebentar. Itu teh salah. Itu password apa? Sebentar. Ini saya masih bingung nih. Token. Sebentar. Oke. Jadi itu bukan password GitHub ya. Jadi saya kira tadi password GitHub. Masuk sini, ternyata di sini kita ke settings. Kita ke bawah. Kita ke developer settings, kemudian personal access token klasik. Nah, di sini. Ini token devas ini aja deh. Oke, generate nih token. Ini kan bakalan dapat nih tokennya. Kita masukkan di sini nanti. Kita masukin dulu ya. Di Aulia Anggraini. Nah, ini masukin paste. Kok belum ke paste ya? Oke, kita enter aja. Nice, bisa dia. Nah, kita lihat nih di sini nih. Di sini. Sebentar. Di situ kita login lagi ya GitHub-nya. Tadi ada repository private. Gimana sih kalau mau lihat itu ya? Kalau ada ke-upload. Nih, kita study team. Nah, ini udah ke-upload nih. Device txt-nya. Tuh, kita bisa lihat. Ya. Oke, cukup sekian pengerjaan lab software version control with Git. Jika ada kesalahan dalam
pengerjaan saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.